Jalur pintas ternak merpati menuju keberhasilan. Bagaimana cara yang tepat dalam bermain merpati dan beternak sehingga mendapat hasil yang bagus serta mendapatkan hasil anakan yang merata, berkualitas dan dapat diikutkan dalam lomba? Pertanyaan ini yang selalu diajukan bagi orang yang akan beternak adalah, bagaimana cara beternak agar menghasilkan burung berkualitas secara berkesinambungan dari tahun ke tahun? Ini adalah pertanyaan klasik dan jawabannya juga klasik, yaitu start with the right pigeons, breed them correctly and success will be possible. Kalau diterjemahkan kira-kira, mulailah dengan bibit yang tepat dan ternak secara benar, dan kemungkinan akan berhasil. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memilih bibit yang tepat dan bagaimana beternak yang benar? Sebelum kita lanjut, saya akan menyapa sobat semua. Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan ulasannya. 1. Dalam breeding yang harus dipegang tidak boleh keluar adalah harus dari terah burung bagus, harus dari terah juara. Hal ini berfungsi untuk mempercepat proses breeding dan tidak mesti mantan burung yang juara yang kita ternak, karena burung juara belum tentu menghasilkan anak yang juara. Menurut Dr. Wim Peters, berdasarkan pengalamannya, burung yang kinerja bagus hanya mampu menurunkan sekitar 10-20% anak bagus. Bahkan saudara dari burung yang juara banyak yang mengeluarkan anak yang juara, sudah sering dibahas oleh para pendahulu, dan sudah banyak terjadi bahwa burung ing juara kemungkinan akan memunculkan anak yang bagus juara bila bertemu lagi dengan gen terahnya. Atau bisa cucunya nanti yang bisa juara sama dengan cara inbreeding, linbreeding atau bahkan outcross branding. 2. Urung-urung bagus juara saat ini bukan dilatih atau dihasilkan baru-baru ini, tapi dihasilkan atau dibuktikan jauh-jauh sebelumnya. Dengan berpatokan bahwa tidak semua burung juara menghasilkan anakan juara, sehingga bila hanya menginginkan terah juara tidak perlu kita beli dari anak burung juara tersebut, tapi cari info sebanyak-banyaknya mana saudara burung tersebut. 3. Dalam memilih indukan, melihat burung juara jangan terkecoh dengan nama dan asal dari mana burung tersebut berasal, karena untuk burung-burung yang memiliki kelas istimewa sampai saat ini tidak banyak. Amati betul ciri-ciri fisik karena mutasi burung, tukar-menukar burung, jual beli tidak terbatas dalam jarak dan waktu. Ciri-ciri yang harus diamati dalam burung: paruh, kepala, warna, lar, lidi, tulang bawah, jarak antar capit udang dengan tulang bawah dan bentuk capit udang, serta kaki berbulu garis, gondrong, bulu semata kaki. Kalau kita hafal ciri-ciri burung juara pada bentuk fisik di atas dimanapun terah burung ini berada, maka kita bisa menebak terah siapa burung tersebut dan mau ternak seperti apa kita. 4. Branding. Semua orang selalu menginginkan anak yang dihasilkan akan bagus, namun bila tidak bagus akan dibawa kemana burung tersebut. Tapi dengan beternak seperti yang sudah disarankan di forum, inbred, linbreeding, crossbred ini, maka tujuan ternak kita akan jelas bahwa bila anak yang dihasilkan tidak bagus, maka kita akan melakukan silangan berikutnya yang tentunya menyimpan terah burung-burung juara yang kuat darahnya. 5. Cara singkat beternak. Tentunya saya tidak harus selalu mengikuti bagaimana metode branding yang sudah ditulis, namun saya juga tidak mau lepas dari metode tersebut. Contoh A. Kita memiliki saudara mangsen. Kalau kita harus cari indukan yang bagus, lalu kita silangkan dengan saudara mangsen tersebut, kemudian kita silangkan kembali dengan indukannya saudara mangsen tersebut. Berarti kita akan memakan waktu 1 tahun, 3 tahun untuk membuat terah mangsen yang kuat. B. Namun cara yang paling singkat adalah mencari anak dari saudara
Mangsen lain yang betina atau bahkan yang tidak dipakai sekalipun tidak apa-apa karena indukan yang bagus belum tentu menghasilkan anakan yang bagus. Indukan yang kurang belum tentu menghasilkan anakan yang kurang sepanjang memang terahnya burung juara, ini sudah saya buktikan. Karena dengan menggabungkan terah yang bagus, linebred, kemungkin besar anakannya akan keluar bagus daripada menggabungkan dua terah bagus yang tidak ada hubungan darah, minimal karakter akan merata. C. Bila ternyata terahnya kurang kuat, cari lagi anak, saudara, kakek, nenek dari indukan tersebut untuk disilangkan lagi, sampai mendapat karakter seperti mangsen yang juara. Jangan percaya omongan orang, katanya, yang terpenting pegang ciri-ciri fisik yang sudah kita hafal, jangan terkecoh cerita. Untuk penyilangan, branding karena waktu dan biaya tidak sedikit yang dibutuhkan. Kalau bisa cari terah dari betina yang akan kita jodohkan yang sudah terbukti mengeluarkan anak yang bagus, pinjam. Sewa gak apa-apa kalau gak mampu beli karena lebih baik sewa tapi hasilnya pasti daripada beli belum tentu pasti. Tawarkan bagi hasil atau nanti kalau keluar anak pemilik indukan suruh pilih dahulu daripada kita karena otomatis bila hasil anakan yang dihasilkan bagus otomatis besuk-besuk dia akan meminjamkan lagi. Bila merpati yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, juara, jangan pernah berbohong bahwa ternakan ini hasil ternak sendiri tanpa pinjam dari orang lain. Usahakan sejujur mungkin. D. Karena hasil pengamatan saya, pemain peternak yang mampu menghasilkan anakan yang merata baik sengaja atau tidak sengaja mereka melakukan metode branding inbred, linebred dan out crossbred sehingga ada istilah terahnya kuat. 6. Khusus dalam permainan merpati kunci yang harus dipegang, merpati hanya berpikir menggunakan insting. Manusia berpikir menggunakan logika dan insting, jadi hendaknya kita selalu menggunakan insting dan logika bila bermain merpati. Jangan hanya menggunakan insting karena bila kita hanya menggunakan insting maka kita seperti 7. Dalam melatih merpati, kemampuan joki dapat maksimal melatih merpati hanya berkisar 6-10 merpati. Bila seorang joki diharuskan melatih 20-30 merpati, apa bisa maksimal? Apa joki akan jeli melihat mana burung yang harus diperbaiki, mana yang bisa diteruskan? Merpati bila akan maksimal seperti main tinggian lepasan 6 km, sebelum mencapai jarak tersebut, coba digenjot pada jarak 500 meter 1 km. Lepas sebanyak mungkin, kalau perlu 8-12 kali lepasan karena menurut saya ini dasar untuk mencari jalur dan menunjukkan karakter pada saat lihat geberan. Sehingga perlu joki tambahan untuk burung kita sendiri selain joki kandang. 8. Banyak belajar pada pemain balap untuk perawatan dan dasar latihan karena pemain balap lebih jeli dan teliti untuk merawat. Disebabkan burung yang dipegang tidak terlalu banyak dibanding pemain tinggian, mulai dari kawinkan dimlem hari berapa kali, kondisi barang pada saat keluar kandang malam hari, kotoran pada pagi hari, kondisi di dalam dondang sebelum berangkat dan lainnya. Dalam branding dan bermain merpati yang harus dipegang adalah ketekunan, sabar dan ketelitian serta ditambah pengetahuan. Gali informasi sebanyak-banyaknya, lakukan analisa dan ambil kesimpulan secara tepat dan benar. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.